kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, Kau sudah pelihara kami, keluarga kami. Pada pagi yang cerah kami boleh bangun tubuh yang sehat. Dan sebelum aktivitas lain, kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu juga untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hambamu, urapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya, amin. Shalom, pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari kita akan membaca Yeremia pasal 33 ayat pertama sampai ayat ke-26. Tapi kita baca ayat pertama sampai ayat yang ke-13, ayat 14 besok. Yeremia pasal 33 ayat pertama sampai ayat 13. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya pada Yeremia ketika Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, begini firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah nama-Mu. Berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung di istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk ke pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati pada murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan pada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dan segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak kepada Aku. Dan kota ini akan jadi kota kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Begini firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa duduk dan tanpa hewan, akan terdengar lagi suara kegirangan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki, suara pengantin perempuan, suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Begini firman Tuhan, semesta alam di daerah ini yang sudah menjadi seruntuhan, tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di tanah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dan bawa tangan orang yang menghitungkan. Demikian firman Tuhan. Puji Tuhan, janji Tuhan pada pemulihan keadaan Yerusalem dan Yehuda. Janji Tuhan itu janji iya dan amin. Kalau Tuhan akan memulihkan, ya, Dia akan memulihkan.
Kalau sudah tiba waktu Tuhan, kalau sudah tiba waktu Tuhan, Tuhan akan pulihkan Israel. Kalau sudah tiba waktu Tuhan, Tuhan juga akan pulihkan bangsa kita Indonesia. Tuhan akan pulihkan negara kita Indonesia. Kalau di Guangzhou, tidak salah ya, sudah tidak ada COVID lagi. Mereka bisa bersenang-senang, bisa menikmati karena tidak ada COVID. Dan kita percaya, negara kita negara yang cintai Tuhan, Tuhan juga akan pulihkan negara kita. Kalau Tuhan pulihkan, apa yang terjadi? Katakan firman Tuhan pada ayat yang ke-11. Akan terdengar lagi suara kegirangan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan bersyukurlah pada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwa itu selama-lamanya kasihnya, sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Tuhan akan memulihkan keadaan negeri Israel, tapi Tuhan juga akan memulihkan negara kita Indonesia. Amin. Tuhan akan memulihkan keadaan negara kita Indonesia. Amin. Saudara percaya? Sebab akan terdengar lagi suara kegirangan, suara sukacita, suara pengantin laki-laki, suara pengantin perempuan, suara orang yang mengatakan bersyukur sebab Tuhan itu baik. Ya. Kebaikan Tuhan yang kita akan rasakan sebentar lagi. Ya. Kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau manusia sudah tiba waktunya, cukup, kata Tuhan. Sebagaimana 2-24 ayatnya ke-16. Cukup ulurkan tanganmu, kata Tuhan kepada malaikat air maut. Ya, sudah tiba waktu Tuhan. Dan Daud kembali kepada Mesbah. Terjadi suatu pemulihan. Maka dikembali ditekan lagi pada ayat 7. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Kembali firman Tuhan didengungkan kembali. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan membangun seperti dahulu. Tidak lagi terjadi hal-hal yang seperti sekarang. Maka dikatakan pada 6, sesungguhnya Tuhan akan datangkan kepada mereka kesehatan, kesembuhan. Aku akan menyembuhkan mereka dan menyikapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Sudah sembuh, kesehat, dan Tuhan juga akan berikan sejahtera. Sebentar lagi, sabar, tunggu waktu Tuhan. Sebentar lagi, tunggu waktu Tuhan. Negara kita akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Ya. Kalau Tuhan katakan cukup, ulurkan tanganmu, kata Tuhan kepada malaikat air maut. Pedang itu ulurkan. Dan sejak itu tidak ada COVID lagi, tidak ada sampah. Demikian juga belas kasihan kita, belas kasihan Tuhan kepada bangsa kita ini akan terjadi. Ya. Dan apa terjadi? Tuhan akan memberi kesehatan, Tuhan akan memberikan kesembuhan, Tuhan akan memberikan kesejahteraan, Tuhan akan memberikan keamanan yang melimpah-limpah. Apa? Ketika terjadi penyembuhan. Ya. Dan Tuhan akan mengampuni. Sebagaimana ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak-berontak. Umat Tuhan kembali pada Mesbah, terjadi suatu perubahan. Kalau umat Tuhan kembali kepada Mesbah, maka Tuhan timbullah belas kasihan. Tuhan akan ampuni kita. Banyaklah berdoa, banyak mendoakan di kaki Tuhan. Kita lihat cepat sekali nanti terjadi yang luar biasa. Bagi Tuhan terlalu mudah. Tiba-tiba virus itu hilang sendiri. Sebagaimana belalang lahap, sebagaimana ulat yang makan pohon hilang sendiri. Disitulah kita melihat kuasa Tuhan. Saudara percaya, kuasa Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan Ibrani 13 ayat 8, Yesus yang saya sembah
Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama. Kuasanya tidak berubah hari ini, kemarin, sekarang, dan sampai selama. Tuhan sanggup menolong saudara. Tuhan sanggup memberkati saudara. Tuhan sanggup menyelesaikan. Tuhan juga sanggup menyembuhkan saudara. Percaya, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas. Percaya bahwa hidup kita dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Tuhan, kalau Engkau memberikan, semua terjadi luar biasa. Ada suara kegirangan, suara pengantin, suara sukacita, suara kesembuhan. Karena Tuhan itu baik adanya. Kalau mereka perasaan Tuhan baik, adakan satu korban syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur, kami mempunyai Allah yang hidup, yang luar biasa, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang megang kunci maut, dan Engkau berkata dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Engkau hidup, dan firman berkata, jangan takut. Hari ini kami tidak takut lagi, karena Tuhan selalu beserta kami. Kami serahkan segala ketakutan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mencari nafkah, sertai perjalanan kami, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, dan kami percaya kami tidak akan terpapar dari segala bungkuskan kuasa darah-Mu, dan juga kami memperhatikan protokol kesehatan. Rumah tangga kami tetap ada lindungan Tuhan, bagaikan kami ada di Goshen, ada pemelihara yang khusus yang Kau berikan untuk kami. Kembalikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami teringat untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, pada relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di garis depan. Berkati kesehatan yang prima, hikmat yang dari Tuhan Kau berikan, sehingga mampu berperang melawan virus corona. Kami percaya yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak, bahkan melalui vaksin berjalan dengan baik Tuhan. Kami percaya kekebalan tubuh akan berjalan dengan sempurna, karena Engkau cinta tanah air Indonesia Tuhan, negara yang dicintai Tuhan, negara yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudara yang kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyertai saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.